Derit Engsel berkarat menyambut langkah pertama Tania Pramudita saat pintu utama Hotel Grand Arjuna terbuka perlahan, memperlihatkan aula kosong yang telah lama tertutup debu dan kesunyian. Aroma kayu lapuk dan karpet tua yang lembab langsung menyerbu inderanya, bercampur dengan hembusan udara dingin yang tidak berasal dari pendingin ruangan manapun. Di tengah aula berdiri meja resepsionis lawas dari jati ukir, dan di baliknya, cermin besar letak di sudut kanan, seperti mata tua yang masih mengamati. Tania berdiri diam sejenak, memandangi ruangan yang akan ia hidupkan kembali. Ia tidak tahu, saat lampu gantung tua itu berkedip, orang yang tak terlihat juga memandangi dirinya. Hotel itu sudah 2 dekade terkunci, tapi ayahnya, sebelum jatuh sakit, bersikeras agar Tania yang melanjutkan warisan keluarga. Hotel ini milik kita, tapi ada bagian dari masa lalu yang belum diselesaikan, kata sang ayah, dengan suara parau, tepat sebelum koma menjemputnya 2 minggu lalu. Tania menolak percaya mitos dan cerita hantu yang selalu beredar di kalangan warga sekitar. Baginya, ini hanyalah gedung tua dengan potensi ekonomi tinggi. Ia tidak punya waktu untuk mempercayai bisikan orang mati. Namun, sejak pertama kali menjejakkan kaki di dalam, langkahnya terasa berat, seolah lantai itu menyerap niatnya dan mengujinya. Di balik dinding retak dan kaca patri berdebu, Hotel Grand Arjuna masih menyimpan sisa-sisa keindahan masa kolonial, lampu gantung kristal yang nyaris runtuh, lukisan wanita misterius tanpa nama di ujung lorong, dan lift tua dengan pintu geser besi yang belum lagi bergerak sejak 1997. Ketika Tania menarik tuas listrik utama, dentuman pelan terdengar dari panel listrik tua. Lampu menyala satu persatu, seperti mata-mata yang terbangun dari tidur panjang. Tapi ada satu anomali, lampu di lantai 7 langsung menyala lebih dulu sebelum lantai lainnya, meski lift belum berfungsi. Petugas teknik menyebutnya gangguan arus. Tapi Tania, diam-diam, merasa ada sesuatu yang memanggil dari atas. Malam pertamanya menginap di kamar manajer hotel itu sunyi. Terlalu sunyi. Tania menulis rencana renovasi di buku catatannya, namun telinganya terus menangkap bunyi samar, seperti tumit sepatu wanita berjalan di lantai marmer lorong. Ia membuka pintu, menengok ke kiri dan kanan. Lorong itu kosong. Lampu-lampu di dinding redup, berpendar kuning pucat. Tapi ketika ia hendak menutup pintu, ia mendengar ketukan pelan, tok, 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 dari kamar 707 di ujung lorong. Hanya satu ketukan, namun cukup membuat bulu kuduknya meremang. Ia tak ingat ada tamu lain malam itu. Keesokan harinya, ia bertanya pada petugas keamanan yang berjaga di lobi tentang kamar itu. Pria tua berkumis tebal itu menatapnya lama, lalu menjawab singkat, kunci kamar 707 tidak pernah ditemukan, Nona. Dan tidak ada yang berani membukanya sejak malam kejadian Ratna Ayu. Tania mengernyit, siapa Ratna Ayu? Petugas itu terdiam, matanya menyipit tajam. Lebih baik ibu jangan tanya terlalu jauh. Ada hal yang tidak ingin dibangunkan. Tania tertawa kecil, mencoba meremehkan rasa gelisah di dadanya. Tapi dalam hati, namanya, Ratna Ayu, mulai berbisik dalam pikirannya, seperti lagu lama yang tidak bisa dilupakan. Dan malam kedua, saat ia kembali melewati lorong menuju kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di depan pintu kamar 707, samar dalam temaram cahaya, tergantung karangan bunga melati yang segar, padahal tidak ada satupun staf hotel yang mengaku meletakkannya. Karangan bunga melati itu masih segar saat Tania mendekatinya perlahan. Kelopaknya putih bersih, harum tajam menusuk hidung, seolah baru dipetik dari taman. Tapi tak ada vas, tak ada pita, hanya seutas benang merah tipis yang mengikatnya dalam lingkaran sunyi di depan pintu kamar 707. Tania memeriksa daftar housekeeping pagi itu, tak seorang pun melaporkan membersihkan lantai 7 semalam. Tubuhnya menggigil pelan, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya seolah mengenali aroma itu, entah dari mana. Ia tak tahan. Tania mengetuk pintu kamar 707, sekali, 2 kali. Tak ada suara.
Tapi tiba-tiba, dari balik kayu tua itu, terdengar bisikan lembut, sangat pelan, hampir seperti angin, "Aku masih di sini." Tania mundur satu langkah. Nafasnya memburu. Ia segera menekan tombol lift dan kembali ke lantai dasar tanpa menoleh lagi. Ketika pintu lift menutup, ia sempat menangkap kilasan bayangan merah di kaca lift, seperti gaun atau darah. Hari itu, Tania menghubungi pengarsipan kota untuk mencari arsip tentang hotel tersebut, terutama insiden yang terjadi pada tahun 1997. Ia tak diberi banyak, hanya koran lama yang memuat kabar hilangnya seorang penyanyi Longe bernama Ratna Ayu, lengkap dengan foto hitam putihnya. Rambut panjang, senyum dingin, dan tatapan yang seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa siapapun yang menatap balik. Salah satu petugas arsip berkata dengan nada rendah, "Ratna tak pernah ditemukan. Kamar terakhir yang ia tinggali, 707. Malamnya, Tania tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar alunan lagu lawas Jawa, lirih, menyayat, seperti suara penyanyi tua dari radio yang rusak. Ia menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu terus masuk, langsung ke dalam kepala. Ia membuka mata, dan melihat bayangan samar seorang wanita di kursi di sudut kamarnya, duduk tenang, rambut tergerai, tangan di pangkuan. Tapi ketika Tania menyalakan lampu, kursi itu kosong. Hanya suara jam dinding berdetak pelan, lalu berhenti. Tak kuat menahan rasa penasaran, keesokan paginya Tania mencoba membuka kembali kamar 707. Ia membawa kunci utama yang seharusnya bisa membuka semua kamar. Tapi saat ia menyentuhkan kunci ke gagang pintu kamar itu, besi tua itu membakar tangannya. Ia terjerembab mundur, menjatuhkan kunci yang kini berasap. Dari dalam kamar, terdengar suara gesekan, seperti kuku di permukaan kaca. Sesuatu, atau seseorang, sedang menunggu di dalam. Bukan untuk keluar, tapi untuk menarik orang lain masuk. Ketika ia kembali ke ruang resepsionis, ia menemukan sepucuk surat tanpa nama di atas meja kerjanya. Tertulis dengan tinta merah, "Kau telah datang seperti dia. Tapi kali ini, jangan pergi sebelum menyelesaikannya." Di bawahnya, sebuah foto tua terselip, foto keluarga pemilik awal hotel ini. Dan di pojok kanan foto itu, ada seorang wanita berdiri paling pinggir, Ratna Ayu, berdiri tepat di samping seorang pria yang sangat mirip ayah Tania. Tania menatap foto itu lama. Jantungnya berdebar tak beraturan. Pria di samping Ratna Ayu memang tak bisa disangkal, itu adalah ayahnya, muda dan gagah, berdiri kaku seolah terpaksa. Tapi kenapa tak pernah satu kali pun ayahnya menyebut nama Ratna? Apakah ini alasan ia memintanya mengurus hotel ini sebelum koma? Ia menelusuri wajah di foto satu persatu. Beberapa tampak seperti staf hotel, tapi mata Ratna, hanya matanya yang terasa hidup, tajam, menembus waktu. Seketika, Tania merasa ia sedang diawasi bukan oleh potret itu, tapi oleh seseorang yang sedang memegang potret yang sama dari balik dinding. Ia memutuskan kembali ke kamar 707 malam itu. Kali ini ia tak membawa kunci, tapi membawa lilin, kamera, dan segulung benang merah yang diambil dari karangan bunga sebelumnya. Benang itu, entah mengapa, membuatnya merasa terhubung. Lorong lantai 7 sunyi, lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya, seolah seluruh hotel menahan napas. Saat ia tiba di depan kamar itu, pintu 707 sedikit terbuka, dengan celah kecil cukup untuk satu mata mengintip. Tapi tak ada yang menyentuhnya. Tania tahu ia tak membuka apapun. Sesuatu, atau seseorang, dari dalam yang membiarkannya terbuka. Ia mendorong pintu itu perlahan. Bau bunga melati dan tanah basah menyeruak keluar. Ruangan itu gelap, hanya sedikit cahaya dari jendela tua yang tertutup tirai renda robek. Tapi di dalamnya, sangat rapi, seolah masih dihuni. Di meja rias, tertata bedak, sisir, dan pita merah tua. Di atas ranjang, tergelar kebaya merah dengan brokat emas yang tampak baru disetrika. Lalu ia melihat dinding, tertulis dengan lipstik merah,
huruf demi huruf membentuk kalimat, aku belum sempat menyanyi untuk malam terakhir. Tania mundur satu langkah, lalu dua. Tapi saat ia hendak keluar, pintu menutup sendiri, menguncinya dari dalam. Seketika lampu meja menyala sendiri. Dan radio tua di sudut kamar menyala dengan suara bergerak, memutar lagu keroncong lama. Lagu itu mengalun lembut, mendayu, dan perlahan muncul suara seorang wanita menyanyi. Bukan dari radio, tapi dari dalam kamar, di balik tirai. Tania berbalik, tirai itu bergerak perlahan, meski tidak ada angin. Dan dari baliknya muncul wajah. Wajah Ratna Ayu. Bukan seperti hantu muram dan kelabu, tapi cantik, utuh, dan tersenyum. Senyum yang tak membawa damai, melainkan janji penderitaan panjang. Ratna menatap Tania seolah mengenalnya. Akhirnya kamu datang, bisiknya. Suaranya seperti gema dalam kepala. Kamu membawa darah yang dulu tidak sempat ditebus, tirai bergerak lebih cepat, dan tubuh Ratna kini tampak utuh, melayang ringan di depan Tania. Wanita itu menyentuh pipinya. Sentuhan yang dingin, tetapi membakar. Kamu anaknya, kan? Anaknya dia yang mengingkari sumpahku. Tania menjerit dan mundur, mencari pintu, tapi semua lenyap. Yang tersisa hanya cermin besar di dinding kamar, memantulkan bayangan dirinya, berdiri di samping Ratna, dengan kebaya merah yang entah kapan kini sudah dikenakannya. Tania mencoba merobek kebaya itu, melepaskannya, tapi kain itu seperti menyatu dengan kulitnya. Ratna tertawa kecil, lalu berkata, sekarang giliranmu menyanyi untukku, selamanya. Lalu semuanya gelap, lagu berhenti, tirai berhenti bergerak, lampu mati. Dan di luar kamar 707, lorong kembali sunyi. Tak ada yang tahu bahwa seseorang baru saja menjadi tamu tetap di kamar itu. Seseorang yang tak pernah check out. Tania tersadar dalam gelap, nafasnya memburu. Ia tak lagi berdiri, tapi duduk di kursi rotan tua menghadap cermin besar. Kebaya merah masih melekat di tubuhnya, tapi ruangan di sekelilingnya berubah. Tak lagi kamar 707 yang tua dan lapuk, melainkan kamar mewah bergaya kolonial dengan lampu gantung berkilau dan gramofon klasik berputar pelan di sudut ruangan. Namun saat ia memandang ke cermin, ia tak melihat pantulan dirinya, melainkan Ratna Ayu, tersenyum pelan, memegang mikrofon. Dari arah cermin, terdengar suara tepuk tangan dan musik, tapi dari ruangan nyata, hanya sunyi pekat. Tania berdiri, mencoba menjauh dari cermin, tapi bayangan Ratna tetap mengikutinya di permukaan kaca, seolah meniru setiap gerakannya namun dengan jeda yang tidak wajar. Dan ketika Tania berbalik, tak ada siapapun di belakangnya, hanya dinding polos. Tapi suara tepuk tangan dan siulan penonton kini terdengar lebih keras dari dalam cermin. Ratna berdiri di atas panggung dalam dunia cermin itu, menyanyi dengan suara pilu. Tania menyadari ia sedang menyaksikan malam terakhir Ratna, malam di mana Ratna menghilang. Cermin bergetar perlahan, dan seperti air yang bergelombang, permukaannya mulai retak dari tengah. Tania menyentuhnya, dan jari-jarinya tenggelam. Dingin, dalam, seperti mencelupkan tangan ke danau yang mati. Tiba-tiba, tangan dari dalam cermin menariknya. Sekejap kemudian, Tania telah berada di dalam ruangan lain, ruangan yang mirip, tapi lebih tua, lebih busuk, dan tak ada panggung. Hanya kursi-kursi kosong yang menghadap ke dinding, dan dari dinding itu, suara menyanyi terus mengalun, walau tanpa sumber. Ia melihat satu persatu kursi itu, dan terkejut menemukan tubuh-tubuh duduk diam, mengenakan pakaian dari berbagai era. Mata mereka kosong, mulut sedikit terbuka, seperti membisu dalam konser abadi yang tak berakhir. Salah satu dari mereka mengenakan seragam pelayan hotel tua. Yang lain mengenakan mantel tahun 80-an. Dan di pojok, ia melihat wajah yang dikenalnya. Ayahnya, duduk membatu, mengenakan jas kelabu, tangan tergenggam seperti sedang menahan tangis. Di atas dada kemejanya, tertulis dengan darah, aku tidak kembali tepat waktu. Tania berlari pada sosok itu, mengguncang bahunya, memanggilnya, ayah. Bangun, ayah.
Tapi tubuh itu kaku, tak bergeming. Lalu seluruh ruangan bergetar. Lampu gantung pecah satu persatu. Kursi-kursi berderak. Suara nyanyian Ratna berubah, semakin keras, semakin marah. Mereka berjanji, dan mengingkari. Cermin-cermin di sekeliling retak satu persatu, memantulkan wajah-wajah yang menangis, menjerit, dan berbisik, semuanya dalam suara Ratna. Tania memeluk tubuh ayahnya sambil menangis, dan dalam keputusasaan, berteriak, apa yang harus kulakukan? Kenapa aku? Suara Ratna menjawab dari segala arah, karena kau darah terakhir. Dan darah harus membayar darah. Lalu ruangan runtuh. Semua suara menghilang. Dan Tania terbangun, di lantai kamar 707. Sendirian. Kebaya merah masih di tubuhnya. Tapi kini, di tangan kanannya, tergenggam mikrofon tua, dan dari lorong di luar, terdengar suara pintu kamar-kamar lain terbuka satu persatu, seperti penonton yang mulai berdatangan. Pertunjukan belum selesai, dan kali ini, Ratna menginginkan Tania menyanyi. Tania terduduk di lantai kamar 707, menggenggam mikrofon tua itu erat. Kepalanya masih berdenyut, pikirannya kacau. Semua terasa seperti mimpi buruk, tapi kebaya merah yang masih menempel di tubuhnya menjadi bukti nyata bahwa semuanya benar-benar terjadi. Ia melihat sekeliling, kamar itu kembali seperti sebelumnya, suram, berdebu, dan sunyi. Tapi di meja rias, kini tergeletak sepucuk amplop kuno, berwarna coklat pudar, dengan segel lilin merah dan nama, Ratna Ayu Sumartina. Dengan tangan gemetar, ia membukanya, dan menemukan selembar surat yang ditulis dengan tinta hitam, bertanggal-tanggal 17 September tahun 1971. Tania mulai membaca, dan air matanya jatuh satu persatu. Isi surat itu adalah ratapan. Ratna menulis kepada seseorang bernama Ardi, nama kecil ayah Tania. Aku tak butuh kekayaan, hanya malam itu, malam di mana kau janji akan datang, menjemputku dari tempat ini. Tapi kau tak datang. Mereka bilang kau pergi ke kota lain. Bahwa keluargamu melarangku karena aku tidak setara. Malam itu aku menyanyi untuk kursi kosong. Lalu aku menunggu. Malam-malam berikutnya aku masih menyanyi, tapi tak ada yang datang. Hingga hotel ini sepi. Hingga suaraku hanya bergema sendiri di antara dinding. Surat itu ditutup dengan kalimat, jika aku tidak bisa bersama di dunia, maka kelak, dunia akan mendengar suaraku sampai akhir zaman. Tania gemetar. Seluruh luka masa lalu itu, yang selama ini disembunyikan keluarganya, kini terkuak. Ayahnya pernah mencintai Ratna, tapi juga mengingkari janji. Dan cinta yang dikhianati itulah yang berubah menjadi kutukan. Tania berdiri, menatap cermin. Ia tahu, arwah Ratna tidak sekadar menghantui, ia meminta sesuatu. Dan mungkin, jika suara itu didengar, jika nyanyiannya didengarkan hingga selesai, Ratna akan tenang. Atau mungkin, malah semakin kuat. Namun sebelum ia bisa memikirkan pilihan itu, lilin di kamar padam dengan sendirinya. Gelap pekat mengurungnya, dan dari kegelapan, suara lembut terdengar, bacakan surat itu, untuk mereka semua. Tania menjerit, berlari keluar dari kamar 707 dengan surat di tangan. Tapi lorong lantai 7 telah berubah. Pintu-pintu kamar di sepanjang lorong kini terbuka lebar. Di dalamnya, sosok-sosok samar berdiri, menatap Tania diam-diam dari balik bayangan. Mereka bukan manusia, bukan juga hantu seperti Ratna. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, penonton abadi pertunjukan yang tak pernah selesai. Dan mereka menunggu surat itu dibacakan. Tania melangkah perlahan di tengah lorong panjang, setiap langkahnya seperti gema yang menari di atas suara ratapan. Ia sampai di ujung lorong, tempat sebuah panggung kecil berdiri, entah sejak kapan muncul di sana. Di atas panggung itu ada satu mikrofon berdiri, sama seperti yang tadi ada di kamarnya. Seluruh lampu temaram di lorong meredup, menyisakan satu cahaya fokus ke atas panggung. Dengan napas berat, Tania melangkah naik, memandang ke arah deretan bayangan yang kini duduk diam di kursi-kursi yang entah dari mana datangnya.
Ia membuka lembar surat itu. Tangannya bergetar. Untuk Ardi, ia mulai membaca dengan suara tercekat. Dan saat kata demi kata mengalir, udara di sekeliling berubah dingin, tapi penuh muatan emosi, seolah hotel ini ikut menangis. Ketika ia menyelesaikan kalimat terakhir surat, seluruh bayangan berdiri serempak. Tapi tak satu pun bergerak, hanya berdiri. Tania hampir mundur, tapi dari balik kerumunan itu, muncul Ratna. Kali ini ia tak melayang. Ia berjalan, perlahan. Mata Ratna tak lagi menyala marah, tapi basah oleh air. Ia berdiri di depan Tania, lalu membungkuk pelan dan berbisik, "Terima kasih." Tapi ini belum selesai. Ratna perlahan memudar seperti kabut. Namun sebelum hilang, ia meninggalkan setangkai melati di atas mikrofon. Di kejauhan, suara bel hotel tua berdentang 7 kali. Setelah Ratna menghilang bersama melati putihnya, Tania mengira semuanya telah selesai. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Di kamar 707, semua terasa lebih sunyi dari biasanya. Surat Ratna masih ia simpan dalam lipatan kebaya merah yang belum ia tanggalkan. Tapi saat ia mencoba memejamkan mata, suara ketukan terdengar dari balik dinding, bukan dari pintu. Ketukan pelan, 3 kali, lalu hening, lalu 3 ketukan lagi. Suara itu datang dari sisi dinding barat, dinding yang menghadap ruang layanan yang telah lama ditutup. Tania perlahan bangkit, mendekati sumber suara. Jantungnya berdegup keras saat ia menyadari, ketukan itu adalah kode, seperti permintaan tolong. Ia menempelkan telinga ke dinding tua berlapis wallpaper usang itu. Dalam senyap, ia bisa mendengar sesuatu yang tak seharusnya ada, isak tangis. Tangis anak kecil. "Tolong, gelap di sini, dingin." Suara kecil itu lirih, namun sangat nyata. Tania mundur selangkah, bingung dan takut. Ia mengetuk balik 3 kali. Tak ada jawaban. Tapi wallpaper dinding di hadapannya tiba-tiba bergelembung, seperti kain yang menutupi sesuatu yang bergerak. Dan dari tengahnya muncul jejak tangan kecil, menekan dari dalam, mencakar halus seolah minta dibebaskan. Dengan tangan gemetar, Tania merobek wallpaper itu. Di baliknya, ada celah sempit seperti pintu tersembunyi, dan pada permukaannya, ukiran angka samar, 505. Kamar 505 seharusnya berada 2 lantai di bawah, tapi lorong ini tidak masuk akal. Ia membuka celah itu, dan aroma lembab langsung menyergap. Ia masuk perlahan, menuruni tangga batu sempit berliku yang mengarah ke lorong lain, jauh lebih gelap dan lebih dingin. Lorong itu tidak pernah ada di denah hotel manapun. Tapi dindingnya dipenuhi potret-potret tua, tamu-tamu dari masa lalu, semuanya tanpa mata. Semua wajah menghadap ke satu pintu kayu besar di ujung lorong. Pintu itu terbuka sendiri saat Tania mendekat. Di dalamnya, kamar gelap yang hanya diterangi oleh lampu minyak. Di tengah ruangan, seorang anak perempuan duduk membelakangi Tania, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada sangat pelan. Suaranya sendu, namun penuh luka. Tania mendekat pelan, lututnya lemas, tubuhnya gemetar. Saat anak itu menoleh, wajahnya pucat dan kosong, dengan mata hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Ia memandang Tania dan berkata, "Ibu tidak pernah datang. Ayah mengunciku di sini. Aku menunggu, lama sekali." Lalu ia menunjuk ke bawah tempat tidur, di sana, tampak tulang-tulang kecil yang membusuk. Tania ingin berteriak, tapi suaranya terkunci. Anak itu bangkit dan berjalan ke arah Tania, lalu memeluknya dengan erat. Tubuhnya dingin seperti es, namun ada luka yang dalam di pelukannya, bukan ancaman, tapi kesedihan yang terperangkap. Tania terisak, memeluk balik. "Namamu siapa?" bisiknya. Anak itu menjawab, "Kirana, aku cucu Ratna." Darah Tania seakan berhenti mengalir. Kirana menatapnya dan berkata, "Kau darah terakhir. Hanya kau yang bisa buka jalan." Tania tak mengerti, tapi dari bawah tempat tidur, cahaya merah mulai menyala, dan dinding-dinding kamar itu mulai bergerak, seperti hidup. Tania dan Kirana terjatuh ke lantai saat seluruh ruangan terguncang hebat. Potret-potret tua terbakar satu persatu.
Suara Ratna terdengar lagi, tapi kali ini dari atas mereka, dari dinding. Jika kau masuk, tak bisa lagi kembali. Tapi jika kau tinggal, semua akan tetap terpenjara. Tania harus memilih, pergi, meninggalkan segalanya, atau masuk lebih dalam, membuka jalan menuju asal kutukan. Dan ketika Kirana menggenggam tangannya dan berkata, "Aku tidak mau mati di sini sendirian lagi," air mata Tania tumpah. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam cahaya merah. Tania dan Kirana melangkah ke dalam cahaya merah menyala, dan dunia di sekitar mereka berubah drastis. Mereka tak lagi berada di dalam hotel, melainkan di sebuah koridor panjang yang seolah tak berujung, dibangun dari cermin-cermin retak. Setiap cermin memantulkan versi berbeda dari diri mereka, Tania sebagai anak kecil yang ketakutan, Kirana sebagai mayat pucat dalam kebaya putih, dan bayangan Ratna Ayu dengan mata berlinang darah. Suara-suara dari masa lalu menggema di dinding cermin, sumpah, tangisan, teriakan pengkhianatan. Lorong ini bukan hanya lorong, tapi jalan menuju inti kutukan. Di ujungnya, berdiri sebuah pintu besar berwarna merah darah, dan dari baliknya, terdengar nyanyian yang tak manusiawi. Tania menggenggam tangan Kirana erat-erat saat mereka mendekat ke pintu merah. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, seakan lantai itu menarik mereka masuk. Di depan pintu, berdiri sosok bayangan tinggi, bayangan laki-laki. Wajahnya kabur, tapi Tania tahu siapa itu, Ardi, ayahnya. Tapi bukan dalam bentuk yang dikenalnya. Sosok itu terlihat jauh lebih muda, namun matanya kosong. "Kau datang, akhirnya," ucapnya tanpa bibir bergerak. "Apa ini, tempat kau kuburkan semua rasa bersalahmu?" tanya Tania dengan suara bergetar. Sosok itu hanya menoleh pada Kirana, lalu berkata, "Ia adalah harga dari pengkhianatanmu, dan darahmu kini menuntut balas." Tania ingin berteriak, membela ayahnya, namun suara dalam dirinya berbisik, semua ini adalah akibat warisan dosa. Pintu merah mulai bergetar, dan dari sela-selanya, darah menetes perlahan ke lantai, membentuk genangan. Ratna muncul di belakang mereka, kali ini mengenakan kerudung hitam seperti pengantin yang tak pernah menikah. "Kau tak bisa selamatkan mereka semua," katanya lembut. "Tapi kau bisa mengakhiri ini, dengan satu nyanyian terakhir." Kirana memandang Tania dengan mata penuh harap. "Aku hafal lagunya," katanya. "Lagu terakhir yang nenek ajarkan padaku sebelum dia dikurung." Tania mengangguk perlahan. Kirana berdiri di tengah ruangan, di bawah lampu gantung tua yang menyala sendiri. Ia mulai menyanyikan lagu lama berbahasa Jawa, "Dondong Opo Salak, Sayangi Ojo Ilang." Suara kecilnya menggema di lorong. Cermin-cermin mulai retak lebih keras, memancarkan kilatan cahaya dari tiap celahnya. Ratna menutup mata. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Pintu merah perlahan terbuka, dan di baliknya hanya ada cahaya putih murni. Sosok bayangan ayah Tania memudar. Arwah-arwah yang terjebak selama puluhan tahun muncul dari balik cermin dan melangkah menuju cahaya. Di antaranya, seorang porter tua, penyanyi hotel, dan seorang wanita hamil yang pernah meloncat dari jendela. Namun ketika giliran Kirana melangkah ke arah cahaya, tubuhnya mulai melebur jadi cahaya juga. "Aku tak bisa ikut, kan?" tanyanya lirih. Tania memeluknya, menahan tangis. "Kau sudah bebas, Kirana, kau tidak sendirian lagi." Kirana tersenyum kecil, dan berbisik, "Terima kasih, Bak," lalu lenyap seperti embun pagi. Cahaya menyusut, pintu merah menutup sendiri dengan bunyi berat. Hotel tiba-tiba senyap. Semua kembali seperti semula, tapi terasa lebih damai. Tania terduduk di lantai, kebaya merahnya kini berubah menjadi putih gading. Di tangannya terselip setangkai melati baru, segar, harum, dan tak berlumur darah. Hotel Gria Ratna tampak lebih tenang dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, suara-suara aneh tak lagi terdengar. Tapi Tania tahu itu bukan akhir, hanya transisi. Ia berdiri di lobi yang kosong, lampu-lampu redup, dan waktu seakan berhenti di sana. Aroma melati samar menyelimuti udara. Namun, ketika ia memandang ke meja resepsionis,
ada sesuatu yang tak wajar. Buku tamu tua terbuka sendiri, dan tinta merah segar menuliskan satu nama yang belum pernah ia lihat sebelumnya, Ratna Ayu, check-in, 1972 check-out. Tania menggigil. Arwah Kirana telah bebas, tapi neneknya belum. Ia menaiki tangga perlahan ke lantai 7, kali ini tidak untuk dikuasai rasa takut, tapi untuk memahami. Langkahnya bergema di lorong sunyi. Saat tiba di depan kamar 707, pintunya terbuka sendiri. Di dalam, Ratna berdiri menghadap cermin besar, mengenakan kebaya hitam elegan, rambut disanggul rapi, dan di tangannya, bukannya melati, ia memegang tusuk konde emas berdarah. "Kau sudah mengusir mereka," katanya, suaranya tenang. "Tapi aku bukan tamu, Tania. Aku, pengantin yang ditinggalkan." Tania menelan ludah. Ia kini sadar, kutukan ini bukan tentang arwah biasa. Ini tentang cinta yang berubah menjadi dendam abadi. Ratna perlahan berbalik, wajahnya cantik namun kelam. "Ardi mencintaiku dulu, tapi ia tinggalkan aku di altar demi wanita lain. Kau tahu siapa wanita itu, kan?" Tania mengangguk lemah. Ibunya. Dada Tania seperti ditusuk dari dalam. "Aku mati, di kamar ini. Menanti seseorang yang tak pernah datang." Ratna melangkah mendekat, wajahnya bergetar antara luka dan murka. "Kau telah membebaskan cucuku, tapi luka ini hanya bisa sembuh dengan keadilan." Cermin di belakangnya retak sendiri, dan dari retakan itu muncul bayangan pernikahan yang gagal. Ratna berdiri sendiri di altar, hujan deras, kursi kosong. Semua itu terus berulang di pantulan kaca. Tania mencoba mendekat dan menggenggam tangan Ratna. "Kalau kau butuh keadilan, ambillah tubuhku. Biar aku jadi pengganti, biar kau bisa pergi." Tapi Ratna tersenyum pahit. "Bukan tubuhmu yang kuinginkan, tapi pengakuan. Nama di buku tamu itu harus ditutup." Di tangan Ratna kini muncul buku tamu berdebu itu, terbuka pada halaman yang sama. "Tulis tanggal keluarku. Bebaskan aku. Tapi begitu ku tinggalkan tempat ini, hotel ini tak akan pernah sama lagi." Tania menatapnya, lalu mengambil pena merah yang muncul di meja. Ia menulis check out hari ini. Saat tinta menyentuh kertas, Ratna menutup mata dan mulai memudar perlahan. Namun, saat Ratna menghilang sepenuhnya, getaran hebat mengguncang hotel. Dinding-dinding mulai retak, lampu-lampu padam satu persatu. Suara tangisan, bukan arwah, tapi bangunan itu sendiri, menggema dari setiap lorong. Tania tersungkur ke lantai. Sebelum pingsan, ia melihat tulisan baru muncul di buku tamu, tinta emas yang tidak ia tulis sendiri. "Tania Ramadhani, check-in, sekarang, check-out, tidak diketahui." Hotel itu kini memiliki tuan baru. Ia tidak lagi menahan arwah, ia menahan kenangan. Dan kenangan terkadang lebih menyesakkan dari hantu. Minggu-minggu berlalu, dan Hotel Gria Ratna tetap berdiri kokoh meski retakan di dinding makin melebar. Tania terbangun dari pingsan di ruang bawah tanah hotel, tubuhnya terasa lemas, tapi pikirannya tajam seperti pisau. Ia menyadari sesuatu, dirinya bukan lagi tamu biasa, tapi penjaga jiwa hotel ini. Setiap malam, bayangan-bayangan dari masa lalu berjalan di lorong, memanggil namanya dengan suara lirih. Namun ada satu sosok yang selalu terlihat di ujung koridor lantai 7, sesosok bayangan wanita dengan kebaya hitam, tanpa wajah. Tania tahu, itu bukan Ratna, melainkan sesuatu yang lebih gelap dan penuh dendam. Suatu malam, Tania mengikuti bayangan itu hingga sampai ke kamar 713, kamar yang selama ini tak pernah terbuka untuk siapapun. Pintu berderit saat terbuka, dan aroma melati berubah menjadi bau busuk, campuran tanah basah dan darah kering. Di dalam kamar, ada sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Tania merasakan energi gelap yang bersembunyi di balik kotak itu. Bayangan itu berdiri diam di sampingnya, seolah menunggu keputusan yang bisa mengubah nasib semua yang tinggal di hotel ini. Tania tahu, kotak itu menyimpan rahasia terdalam yang belum terungkap. Malam itu, mimpi buruk datang menghantui Tania. Ia melihat adegan yang mengerikan,
seorang pria mengenakan jas lusuh, wajahnya terdistorsi oleh kemarahan dan kesedihan, membunuh Ratna dengan sebilah pisau emas yang bersinar. Pria itu adalah Ardi, tapi bukan ayah yang ia kenal, melainkan versi lain dari dirinya yang sudah terjebak dalam kutukan hotel selama puluhan tahun. Suara Ratna yang mengerang dan jeritan jiwa yang tertindas memenuhi kamar itu. Tania terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Keesokan harinya, Tania kembali ke kamar 713 dengan tekad bulat. Ia mencoba membuka kotak itu, namun terkunci oleh kekuatan gaib. Saat ia menyentuhnya, sebuah suara bisikan terdengar, "Buka, dan bebaskan aku." Tania mengingat kembali lagu yang pernah dinyanyikan Kirana, lalu mulai melantunkan bait-bait itu perlahan. Kotak itu bergetar dan perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah surat lusuh berisi pengakuan Ardi, kisah cinta, pengkhianatan, dan penyesalan yang tak pernah terucapkan. Semua luka hotel ini ada dalam kata-kata itu. Ketika Tania membaca surat itu, bayangan wanita tanpa wajah muncul semakin jelas. Ia mengangkat tangan, dan dinding di sekeliling mulai berubah menjadi panorama hidup masa lalu. Tania melihat pernikahan yang gagal, pengkhianatan yang membakar hati, dan kutukan yang mengikat hotel ini dalam lingkaran waktu. Bayangan itu lalu menatap Tania dengan tatapan kosong, seolah menuntut jawaban, apakah Tania siap melepaskan semua beban ini atau memilih untuk tetap terperangkap dalam jejak bayangan. Dalam keputusan yang penuh keberanian, Tania menutup surat itu dan menatap bayangan tersebut dengan mata penuh tekad. "Aku akan menghadapi semuanya. Aku bukan lagi tamu, aku penjaga, dan aku akan mengakhiri kutukan ini." Bayangan itu perlahan menghilang, tapi bisikan terakhirnya menggema, "Jika kau ingin bebas, jangan takut pada bayangan dalam dirimu sendiri." Lalu lorong kembali sunyi, namun kini Tania tahu pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Tania mengerti sekarang, kutukan Hotel Gria Ratna bukan hanya tentang arwah yang terperangkap, tapi tentang memutus rantai dendam yang tak berujung. Malam itu, ia berdiri di tengah lorong lantai 7, mengangkat surat pengakuan Ardi dan membacanya dengan lantang. Suara angin yang dingin menyapu lorong, membisikkan kisah lama yang terlupakan, menghidupkan kembali kenangan pahit yang harus segera berakhir. Setiap kata yang keluar dari mulutnya meluruhkan bayangan kelam, memecahkan rantai yang mengikat roh-roh dalam hotel ini. Tiba-tiba, dari ujung lorong, bayangan hitam itu muncul kembali, kali ini dengan wajah yang mulai terlihat, wajah seorang wanita yang penuh luka, tetapi juga harapan. "Terima kasih," suaranya lemah namun penuh kelegaan. Ratna, pengantin yang dulu terbuang, kini berdiri di hadapan Tania bukan lagi sebagai hantu penuh dendam, tapi sebagai jiwa yang mencari ketenangan. Bersama, mereka berjalan menuju kamar 707, tempat awal kutukan itu dimulai, dan dengan satu sentuhan terakhir pada cermin retak, semua bayangan pun sirna. Namun, hotel tak serta-merta menjadi normal. Dinding yang retak mulai menutup, lampu yang redup kembali bersinar hangat, dan suara-suara misterius berubah menjadi bisikan-bisikan ramah. Tania merasakan beban yang selama ini mengikatnya perlahan hilang. Tapi saat ia melangkah keluar dari kamar 707, sebuah suara halus menggema dari dalam, "Ini bukan akhir, tapi awal baru," sebuah pengingat bahwa kisah mereka, walau sudah berakhir di sini, akan terus hidup dalam setiap sudut hotel ini. Keesokan harinya, Hotel Gria Ratna tampak seperti dulu, ramah, hangat, dan tanpa bayang-bayang menakutkan. Tania berdiri di depan meja resepsionis, kini bukan lagi sebagai tamu atau penjaga, tapi sebagai pelindung dan penjaga warisan. Ia membuka buku tamu, menulis namanya dengan tinta emas, tanda bahwa ia telah melepaskan masa lalu dan menerima tanggung jawab baru. Hotel itu tak lagi terperangkap dalam kutukan, tapi menjadi tempat bagi mereka yang mencari kedamaian. Di luar, matahari terbit dengan cahaya lembut menyinari bangunan tua yang kini tampak hidup kembali. Tapi di sudut hati Tania, ia tahu bahwa roh-roh yang dulu terperangkap di hotel itu kini bebas, dan mereka berterima kasih kepadanya. Namun ia juga sadar,
Setiap tempat punya cerita sendiri, dan mungkin suatu hari nanti, tamu lain akan datang dengan cerita baru. Tapi malam ini, ia bisa tersenyum, karena akhirnya, ia telah menaklukkan bayangan dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Saat pintu hotel tertutup perlahan di belakangnya, Tania menatap ke langit malam yang berhiaskan bintang. Ini bukan hanya akhir cerita hantu, gumamnya pelan. Ini adalah awal dari kisah baru, kisah tentang keberanian, pengampunan, dan harapan. Dan di dalam hotel yang kini tenang, sebuah cahaya lembut berdenyut di kamar 707, menandai kedamaian yang abadi.